Perkenalkan, nama saya Kusmana, saya CGP Angkatan 11. Saya hari ini akan mewawancarai kepala sekolah saya di SDN Negeri 3 Hegarsari, ya, tentang dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Izin minta waktu sebentar, Pak, boleh, Pak? Boleh. Ada sedikit yang saya ingin wawancarai tentang dilema etika dan rujukan moral. Pertanyaan yang pertama ya, Pak, ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Gini, Pak, pada dasarnya saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini otomatis dihadapkan oleh berbagai permasalahan, baik itu permasalahan yang sifatnya benar lawan benar atau benar lawan salah. Nah, dalam hal ini saya harus bisa memutuskan mana yang termasuk ke dalam dinamika etika atau bujukan moral. Nah, dalam ini saya harus mengidentifikasi kira-kira mana yang termasuk ke dalam benar-benar atau benar salah. Dalam hal ini saya akan melibatkan yang terlibat mana istilah, dan setelah itu saya akan mencari data-data mana yang masuk ke dalam permasalahan dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih, Pak. Pertanyaan yang kedua ya, Pak, ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa dalam permasalahan ini ada permasalahan yang dititik pada benar lawan benar. Ini sebenarnya sulit juga. Tapi di sini saya akan melihat pokok permasalahan itu tanpa memperhatikan kelompok atau pribadi atau rasa kasihan yang saya akan lihat berdasarkan keyakinan saya bahwa masalah itu yang dianggap benar mana atau mana yang dianggap kurang tepat. Terima kasih, Pak. Memotivasi, Pak, ini jawaban Bapak. Nah, yang berikutnya, Pak, ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Yang pertama, langkah-langkah yang pertama pikiran dan perbuatan saya itu harus lurus dulu, bahwa ini adalah kebenaran menurut saya. Dan yang kedua, dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama dengan berkomunikasi dengan warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, di mana Bapak Ibu guru itu yang terlibat langsung di sekolah, yang tahu bagaimana pokok permasalahan di sekolah. Nah, setelah mengidentifikasi pokok permasalahan bersama rekan guru, baru saya bisa memutuskan bahwa keyakinan yang saya ambil itu benar. Oh iya, terima kasih, Pak, atas jawaban Bapak. Yang berikutnya, Pak, ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan saya mencoba untuk menyederhanakan permasalahan dan membangun kebijakan. Iya, terima kasih, Pak. Ada sekali jawaban Bapak, simpel. Nah, yang berikutnya, Pak, ya. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan mungkin ini dari pihak ini ada beberapa hal, terutama dalam tadi benar lawan benar, ada beberapa hal yang merasa tidak diuntungkan atau merasa dirugikan. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba meyakinkan bahwa keputusan yang saya ambil itu merupakan keputusan yang tepat, dan insya Allah saya istiqomah dengan keputusan tersebut untuk pertanggungjawaban. Oh iya, terima kasih, Pak, bobot jawaban Bapak. Yang berikutnya, Pak, apakah Bapak memilih sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Ya.
Dalam hal ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan, saya lihat dulu dari skala prioritas. Apakah permasalahan itu harus segera diselesaikan atau tidak, dan atau permasalahan ini atau bisa ditunda atau tidak. Ini tujuannya untuk menjaga keamanan dan lingkungan sekolah. Ya, terima kasih Untuk Pak. peserta didik. Masih ada Pak, jawab pertanyaan lagi Iya. dari saya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Yang jelas di sini untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, saya pertama berkomunikasi dulu dengan warga sekolah, terutama para guru-guru yang tahu tentang keadaan lingkungan sekolah. Yang kedua, saya mengidentifikasi permasalahannya, dan setelah itu saya bersama rekan warga sekolah menerima masukan dari guru-guru yang ini untuk menentukan bahwa putusan yang dianggap benar itu yang harus dikeluarkan, dan saya yakin bahwa keputusan yang nanti akan saya keluarkan itu merupakan keputusan yang tepat. Ya, terima kasih Pak. Terakhir Pak ya dari pertanyaan saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Terus terang, pembelajaran yang saya ambil dari permasalahan yang terjadi adalah pertama, setiap pokok permasalahan itu harus pertama jangan diambil keputusan langsung secara langsung, tapi harus diidentifikasi dulu pokok permasalahannya. Setelah itu baru berkomunikasi dengan rekan guru atau warga sekolah supaya bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kebijakan berikutnya. Oh iya, terima kasih Pak. Aduh, sangat termotivasi. Ya, sama-sama Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak untuk meluangkan waktu Bapak di dalam tahapan wawancara tentang dilema etika dan etika moral. Iya. Atas kesempatan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Iya. Mewakili Bapak sebagai selaku kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanya ke Bapak. Ya, yang pertama langsung aja Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi. Keputusan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan. Oh iya, terima kasih Pak. Lanjut Pak, pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal yang jika berkenan dengan hal-hal internal. Oh iya, terima kasih Pak. Baik, lanjut yang pertanyaan ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Oh iya, terima kasih Pak. Sangat terinspirasi juga untuk saya Pak ya. Lanjut yang berikutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Perkara yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi
dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi saya dalam memutuskan kasus dilema etika. Oh iya, terima kasih Pak. Berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tentunya menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil. Hal ini mungkin tidak bisa memuaskan kedua belah pihak, namun paling tidak dapat meminimalisir kekecewaan dalam proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Oh iya, terima kasih Pak. Lanjut Pak, ya. Yang pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah kata kelolaan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak nanti dijalankan Pak? Kalau jadwal menurut saya tidak ada, tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian masalah semakin cepat maka akan semakin bagus dalam rangka menjaga harmonisasi humanis di lingkungan kerja. Jadi pada dasarnya tidak ada jadwal. Oh iya. Dilihat dulu ada ada permasalahan. Ya. Terima kasih Pak. Cukup sangat informasi lagi Pak. Yang pertanyaan berikutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Oh iya,